Lagu yang sangat indah. Kenapa lagu ini lagu yang sangat indah? Karena inilah panggilan setiap kita. Jalan salib. Apa itu salib? Ada orang berkata kesusahan, penderitaan, penghinaan. Bukan. Apa itu salib? Salib adalah jalan yang sudah ditetapkan Tuhan supaya kita menjalani itu. Itulah salib. Salib tidak liar. Salib berjalan dalam pimpinan Tuhan. Terkadang pimpinan Tuhan kita harus menderita, kita harus ditolak, kita harus sendiri seperti Kristus. Salib artinya itulah panggilan kita diselamatkan. Kadang-kadang salib kita biasa saja, ringan, kadang-kadang sedang-sedang, kadang-kadang berat, kadang-kadang berat sekali. Tapi tak ada salib kita seperti salib Kristus Tuhan kita. Ketika Dia mengambil keputusan untuk memikul salib itu, peluhnya bercampur darah. Itulah salib. Salib tidak liar, salib jalan Tuhan. Kita tunduk. Karena kita mau tunduk mentaati Tuhan. Tidak peduli untung rugi. Tidak peduli susah. Tidak peduli menderita. Tidak peduli disalah mengerti. Taat. Dan karena itu ada mahkota. Dan penulis Ibrani berkata, ingatlah Kristus, pandanglah kepada Dia yang tidak menghiraukan hinaan karena kemuliaan yang menanti Dia. Dan sekarang Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ibrani pasal 12 ayat 3 dan seterusnya. Demikian kita dipanggil untuk mengikut Tuhan kita yang menjadi teladan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang memanggil kami dengan panggilan yang kudus untuk taat dan mengikut anak-Mu Yesus Kristus sebagai Tuhan, Raja, Allah dan Juru Selamat kami. Kami tidak pernah lagi jauh daripada Kristus. Bahkan kami tidak pernah lagi terpisah dari Kristus. Biarlah hidup kami sadar Kristus di dalam kami. Dan kami boleh menghormati Kristus, mengasihi Kristus dengan seluruh hidup kami. Pikiran kami, kehendak kami, jiwa kami, biarlah kami persembahkan bagi Kristus. Dan pakailah hidup kami di dunia ini sebagai tangan Kristus, kaki Kristus, mulut Kristus. Kami adalah Kristus kecil untuk menggenapkan rencana Bapa di dalam dunia ini melalui hidup kami. Kami bersyukur sepanjang hari ini kami boleh melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Ada orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang dipulihkan, orang-orang yang Tuhan layani melalui kami. Kami berterima kasih karena anugerah Tuhan
tidak pernah mampu dihalangi oleh apapun siapapun. Anugerah Tuhan terus bekerja dan tercurah bagi umat-Mu yang Engkau kasihi. Malam ini kembali kami berkumpul melalui aplikasi Facebook ini. Segarkan jiwa kami, layanilah roh kami, bangkitkan semangat kami, tumbuhkan cinta kasih Kristus sebagai penyataan cinta kasih Bapa Surgawi di tengah-tengah dunia ini. Siapkan hati kami pakai hamba-Mu yang hina, yang lemah. Kami serahkan ke dalam tangan Kristus, biarlah Kristus membawa ke atas salibnya dan membungkus dia dengan darah Kristus. Biarlah dari sana Roh Kudus menuntun dia berkata-kata kepada kami. Berilah firman-Mu kepada mulutnya. Ini doa kami Bapa, dan kami menyerahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan Tuhan. Dan semua musuh Kristus, setan iblis, jauh daripada kami. Biarlah kami menerima cinta kasih Tuhan, kebenaran Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berharap. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita adalah saksi Tuhan. Kalau kita bisa menyaksikan Tuhan, itu anugerah Tuhan. Dan kalau kita bersaksi Kristus mengabarkan Injil, kita terus melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Hari ini kami juga boleh berbagi, kami melihat orang-orang diselamatkan, laki-laki perempuan yang begitu kelihatannya tidak mungkin dalam kondisi yang berat, tapi ketika firman Tuhan diberitakan, Roh Kudus bekerja, hati manusia diubah yang sebelumnya keras, begitu menolak Injil, penyembah berhala, bisa begitu lembut. Tadi siang kami menyaksikan, dulunya saya kenal, dia berjiwa keras, tidak hormat kepada Tuhan. Tapi dalam pekerjaan Roh Kudus, tangan Tuhan yang berbelas kasihan, hati manusia yang keras bisa begitu lembut. Demikian tadi sore kami juga bisa melihat bagaimana sesuatu yang sepertinya tak mungkin diubah, karena begitu berat keadaan, sudah dikuasai kegelapan, keadaan begitu kelam, tapi ada firman Tuhan yang menerobos jiwa manusia. Akhirnya manusia bisa mengenal Kristus, dan manusia boleh merasakan, menikmati, dan nyata bahwa Tuhan sudah menyelamatkan mereka. Demikian malam ini kita akan melihat bagaimana Israel yang hatinya keras, tegar tengkuk, tapi Tuhan bisa menyambung kembali keselamatan bagi mereka. Walaupun mereka menolak, tapi Tuhan sepertinya membangkitkan mereka dari kematian. Itu yang kita baca malam ini dari Roma pasal 11 ayat 13 sampai 24. Demikian Paulus berkata, "Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging,
dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti yang lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. 17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, ingatlah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Saya ulang, ayat 18. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak, tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab, ini kata kuncinya di sini. Sebab Allah berkuasa, Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan kepada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Pohon zaitun digambarkan Paulus sebagai Israel. Ini bukan dari Paulus. Ini dari Nabi Hosea. Hosea 14 berkata demikian ayat 7. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Zaitun pertama kali muncul dalam Alkitab Kejadian pasal 8 ketika Nuh di atas bahtera sudah lebih daripada 40 hari. Dia pengen tahu sebagaimana air itu sudah surut. Tuhan memberi Nuh hikmat. Nuh melepaskan burung gagak. Tapi burung gagak itu tidak kembali. Karena burung-burung gagak itu pemakan bangkai. Waktu itu seluruh bumi ditutupi air. Tentu manusia, hewan-hewan mati dan mengapung di atas air. Di sanalah burung gagak ini makan, tidur, istirahat di atas bangkai-bangkai itu. Karena burung gagak ini tidak pulang, akhirnya Nuh ingat ada burung merpati. Burung merpati adalah burung yang suka kesucian. Dia tidak suka bangkai, dia tidak suka yang kotor-kotor. Burung merpati tidak salah pilih Nuh pakai burung merpati. Merpati salah satu burung yang setia. Merpati tak mau ganti-ganti pasangan seperti hari ini. Kawin
cerai kawin, tidak ada. Merpati itu kalau dia berpisah dengan pasangannya, dia mati. Tidak cari pasangan lagi. Sebaiknya beginilah kehidupan orang Kristen. Mati, ya. Kalau pasangannya mati, ya biarlah. Dia tidak menikah. Ya. Kita lanjut. Burung merpati itu burung yang setia terhadap pasangan. Saya pernah tanya peternak burung merpati. Dia berkata merpati itu telurnya selalu 2. Kadang-kadang 3. Tapi katanya, kalau telur merpati itu 3 dierami, salah satu nanti anaknya itu pasti mati. Yang tinggal itu tetap sepasang. Saya bertanya, betul? Betul katanya. Saya sudah belasan tahun berternak merpati. Merpati pasti sepasang. Dan walaupun banyak merpati ribuan satu kandang, merpati itu tetap dekat dengan pasangannya. Dia enggak lirik-lirik pasangan yang lain. Demikian dosen saya juga berkata, merpati itu tidak akan mengganti pasangannya kalau pasangannya meninggal dunia. Dan dia tidak akan lama lagi akan mati. Dan mungkin merpati satu-satunya burung yang tidak punya empedu. Empedu itu pahit. Ya. Orang Kristen banyak empedu. Tapi merpati tidak. Ketika Nuh melepas merpati ini, pertama merpati ini, burung merpati kembali. Dia istirahatkan selama 7 hari. 7 hari kemudian dia melepas. Ketika Nuh melepas, merpati ini membawa pucuk pohon daun zaitun. Kenapa ya kalau waktu itu banyak pokok kayu yang lain? Kenapa merpati ini bawa pucuk pohon zaitun? Ini sepertinya kebetulan, tetapi tidak. Di dalam bait Allah, lampu tidak bisa padam. Dan lampu di bait Allah hanya bisa menggunakan minyak zaitun sebagai bahan bakar. Karena apa? Karena api yang dihasilkan minyak zaitun tidak berbekas, tidak hitam, tidak berasap. Ini sungguh luar biasa. Sehingga dikatakan di dalam Imamat 24 ayat 2, perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu itu dapat dipasang dan tetap menyala. Zaitun minyaknya kudus. Merpati hidupnya kudus dan setia. Sehingga merpati mengambil pucuk pohon zaitun. Dan Israel digambarkan sebagai pokok zaitun. Kenapa? Karena Israel disebut umat pilihan Allah. Israel disebut khusus untuk Allah. Sehingga Paulus tidak salah memilih gambaran persekutuan dengan Allah itu sebagai pohon zaitun. Jikalau Tuhan Yesus pakai pokok anggur, tapi Paulus
pakai zaitun. Kenapa? Salah satu sifat zaitun ini gampang dicangkok, ditempel. Gampang dia ditempel dengan tunas liar. Gampang hidup karena getahnya itu banyak dan dia pohon yang kuat. Dan ketika saya ke Israel, mereka menunjukkan salah satu pokok zaitun yang sudah berumur lebih dari 1.500 tahun. Saya tidak percaya. Tapi guide kami menjelaskan, pokok zaitun itu sudah hampir sebesar, diameternya itu hampir 1 meter. Tapi cabang-cabangnya itu kecil-kecil. Lalu dia menjelaskan, pokok zaitun asal ada tinggal pokoknya sedikit saja, bahkan akarnya sekalipun tetap tumbuh. Jadi katanya kalau ada pokok zaitun kita, di dekat rumah saja ada 5-7, bisa menghidupi satu keluarga. Dan itu bisa ribuan tahun. Jadi apa artinya Israel itu pohon zaitun? Israel itu kudus, khusus untuk Allah. Dan Israel itu harum seperti zaitun di Libanon. Israel itu indah semerbaknya. Kita melihat zaman Salomo, raja-raja di dunia datang ke Yerusalem karena mereka mendengar bagaimana Salomo dengan hikmatnya, dengan bangunan bait Allah, dengan taman, dengan kolam, orang-orang tertarik datang ke Yerusalem mendengar orang-orang Israel. Itulah zaitun. Dan zaitun ini bersifat kekal. Pohon yang kekal, tidak mati-mati. Dan mereka berkata kalau kita tidak sengaja membunuh, dia akan hidup terus. Inilah pohon zaitun. Sehingga zaitun digambarkan sebagai Israel. Tapi Paulus di sini ayat 13 mengingatkan kepada orang-orang yang bukan Israel yang sudah menerima Injil, aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Kemuliaan apa? Penolakan Israel terhadap Mesias Yesus Kristus adalah kesempatan bagi Paulus untuk menggenapkan panggilan Paulus. Paulus kita tahu panggilannya itu ketika dia bertobat. Paulus membawa surat dari Sanhedrin masuk ke kota Damsyik. Sebelum memasuki kota itu, dia terjatuh melihat cahaya dan suara dari cahaya itu, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan dari situ Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Tapi jangan takut. Pergilah ke jalan lurus. Di sana ada Ananias. Dia akan mengatakan kepadamu apa yang harus engkau perbuat. Lalu Saulus dituntun temannya masuk ke kota Damsyik. Cari jalan lurus. Cari rumah Ananias. Dan di situ Ananias sudah menerima penyataan dari Yesus Kristus. Ananias, hambaku Saulus akan datang kepadamu. Engkau harus memberitakan apa yang harus dia perbuat. Engkau harus membaptis dia. Ananias bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bukankah dia datang untuk menghancurkan umatmu? Bukankah dia sudah tersebar kabar dia menganiaya umatmu?
Tapi Tuhan Yesus menjawab Ananias, betul, tapi dialah hamba pilihanku, alat pilihanku untuk mengabarkan Injilku bagi raja-raja dan bagi bangsa-bangsa lain. Ini yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat-ayat terakhir. Tetapi kejadian ini juga diulang Paulus di depan para raja. Dia mengaku apa yang pernah dia terima dari Yesus Kristus sebagai panggilannya. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 17. Demikian Paulus berkata, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Ini dikutip Paulus perkataan Tuhan Yesus. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Ayat 18. Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan. Apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Ini bukan Israel. Ini orang di luar Israel akan dikuduskan melalui pemberitaan Injil supaya mereka berbalik dari gelap kepada terang. Jadi pemberitaan Injil dari gelap, kita membawa mereka kepada terang. Dari kuasa iblis kepada Allah. Ini sejajar, indah sekali. Dari gelap kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepada aku beroleh pengampunan dosa. Inilah panggilan kepada Saulus oleh Yesus Kristus. Sehingga ketika bangsa lain bisa Paulus injili oleh karena penolakan Israel, Paulus bangga. Paulus bangga. Kita tak mungkin menggenapkan rencana Tuhan kalau semua lancar. Kegagalan-kegagalan yang sepertinya itu gagal, dalam tangan Tuhan itu rencana. Demikian Paulus mengaku bahwa penolakan Israel terhadap Injil Yesus Kristus justru adalah kemuliaan bagi pelayananku. Ayat 14. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Saulus menjadi Paulus dan Paulus pakai di sini kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging. Bagaimanakah Paulus membangkitkan cemburu orang-orang Israel? Betul. Di dalam Kisah Rasul pasal 15, orang-orang Israel cemburu, iri terhadap orang-orang Antiokhia. Mereka cemburu karena orang-orang Antiokhia itu ada di Syria, itu bukan orang Israel. Itu orang kafir, orang-orang yang penyembah berhala. Dan Paulus latar belakangnya bukan penyembah berhala. Dia seorang Farisi. Dia hidup di bawah Taurat. Tetapi Paulus beroleh kesempatan membawa Injil ke bangsa lain. Bagaimanakah cara Paulus? Dalam hidup kita menemukan sesuatu yang cocok menurut kita. Tapi selalu tidak cocok di mata Tuhan. Apa ini? Paulus yang latar belakangnya itu Yudaisme, seorang Farisi, anggota Sanhedrin, dia tidak diutus kepada orang Yahudi. Sebaliknya dia diutus kepada orang kafir. Ini para ahli Alkitab
semua bertanya-tanya. Menurut kita, cocoknya Saulus ini mengabarkan Injil kepada orang Yahudi. Namanya aja dari Saulus, itu raja pertama Israel dari suku Benyamin. Dia berubah menjadi Paulus. Saulus itu raja besar. Paulus itu si kecil. Tuhan mengutus Paulus bukan kepada orang Yahudi, tapi kepada orang non-Yahudi, orang kafir. Para ahli setuju, demikian Allah menangani hidup kita. Di mana kita menganggap kita mampu, Tuhan tidak mengizinkan itu. Apa yang kita anggap baik, Tuhan tidak mengizinkan itu. Para ahli setuju, Paulus bukan rasul untuk orang Yahudi. Karena dia ahli Yudaisme. Dia diutus kepada orang kafir supaya dia jangan membanggakan diri. Jangan bergantung kepada pengalaman. Jangan bergantung kepada pengertian. Supaya dia dengan rendah hati bergantung kepada Tuhan. Ini ada dalam pengalaman hidup Paulus. Dan Paulus dalam dalam 2 Korintus pasal 12 mengaku itu. Aku suka dengan kelemahanku, supaya aku jangan membanggakan diri. Malam ini apa yang kita baca, Paulus ingin membawa pesan itu kepada orang-orang non-Yahudi di kota Roma. Karena Paulus tahu bahaya orang beriman. Apakah bahayanya kita orang beriman ini? Paling bahaya dalam hidup orang beriman, mereka sendiri menganggap dia lebih rohani. Kita protes, kita menganalisa, saat itu kita sebenarnya menganggap diri kita lebih rohani. Jadi apa yang dinyatakan Paulus di sini, supaya orang-orang Kristen di luar Yudaisme jangan membanggakan diri. Ayat 15, sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Maksud Paulus di sini apa? Karena penolakan Israel terhadap Injil Yesus Kristus, Injil itu pindah ke bangsa lain. Demikian ayat 12. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Jadi betul, penolakan Israel terhadap Mesias Yesus Kristus kesempatan bagi bangsa lain beroleh anugerah keselamatan. Tapi Paulus mengingatkan kita hari ini, bangsa yang bukan Yahudi, mereka juga bisa menerima Injil. Mereka bisa dibangkitkan dari orang mati. Artinya penolakan mereka membuat mereka mati, tapi Allah sanggup membangkitkan mereka sehingga mereka sanggup boleh menerima Injil. Peringatan-peringatan ini mengingatkan kita, jikalau kita melihat orang itu sangat keras, benci kepada Yesus Kristus, menolak Injil, jangan cepat-cepat kita menghakimi. Karena Allah bisa saja. Dalam akhir hidup orang itu, Allah bisa mengubah. Seperti
perampok di atas salib. Berapa menit sebelum dia meninggal dunia, Allah mengubah hatinya dengan tiba-tiba. Jangan curiga dengan orang-orang. Allah sanggup mengubah orang itu. Dalam Alkitab kita melihat Yohanes, seorang pemarah, jadi rasul yang penuh kasih. Paulus, pendendam, ganas, melawan Injil Yesus Kristus, akhirnya paling getol mengabarkan Injil. Inilah pesan Paulus di sini. Ayat 15 saya ulang, sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Allah bisa menghidupkan orang mati. Allah bisa membuat mereka beriman. Ayat 16, jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Artinya apa? Injil diterima bangsa lain karena penolakan Israel. Israel itu adalah kudus, khusus bagi Allah. Jikalau Israel tidak khusus bagi Allah, Injil tidak mungkin datang dari Israel. Jadi jikalau Israel dipakai Allah, saluran turunnya Injil, Yesus Kristus Tuhan kita lahir sebagai orang Israel dalam suku Yehuda, Allah tak mungkin membuang Israel. Sehingga di sini jikalau adonan yang sulung itu kudus, berarti semua adonan itu kudus. Artinya apa? Orang-orang Israel harus memberi persembahan sulung. Pertama, Israel juga harus memberi persembahan persepuluhan. Kedua, ini artinya sama. Persembahan sulung itu pengakuan bahwa semua milikku ini adalah milik Allah, khusus untuk Allah. Perpuluhan juga demikian. Yang sulung itu sekali, perpuluhan itu terus, continue. Itu satu pengertiannya, bahwa semua itu diberikan Allah. Artinya apa? Kita yang bukan Israel, yang bukan Yudaisme, boleh dikuduskan Allah, itu karena Israel sendiri dikuduskan Allah, diselamatkan Allah. Pertama harus Israel diselamatkan. Jadi keselamatan kita hari ini karena Israel sudah menerima Injil. Tapi Israel akhirnya menolak Injil supaya jangan kita dilewatkan oleh Injil. Jadi pertama Injil kepada orang Israel, diterima orang Israel, akhirnya orang Israel menolak Injil supaya Injil sampai kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Seperti kita. Sehingga kita juga boleh dikuduskan. Dan di sini bukan saja Paulus memakai adonan, tapi Paulus juga memakai akar. Ya, ayat 16 tadi, jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Akar di sini tidak bisa lepas dari perjanjian Tuhan dengan Abraham. Abraham dipanggil Tuhan dari Ur Kasdim. Kedua, Tuhan memanggil di Haran. Di Haranlah Tuhan berjanji, aku akan memberikan tanah Kanaan kepadamu. Aku akan memberikan engkau keturunan yang banyak dan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan melalui engkaulah bangsa-bangsa di bumi mendapat berkat. Jadi akar daripada Israel itu adalah perjanjian dengan Abraham. Kita beroleh anugerah tidak bisa lepas dari perjanjian Tuhan dengan Abraham. Perjanjian Tuhan dengan Abraham apa? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar.
dan melalui keturunanmu lah bangsa-bangsa beroleh berkat. Sehingga Roma 4 ayat 16, Paulus berkata, Abrahamlah bapa kita semua. Baik orang yang disunat, bukan karena sunatnya itu, tapi karena dia mengikuti iman Abraham. Dan juga bangsa lain yang tidak bersunat, karena dia juga mengikuti iman Abraham. Sehingga semua Israel dan di luar Israel beroleh berkat kepada janji yang sudah diberikan Tuhan kepada Abraham. Sehingga Paulus memegang ini, dia pergi ke bangsa lain. Bagaimana Paulus mengabarkan Injil kepada bangsa lain? Paulus tidak pakai Taurat. Paulus pakai anugerah umum. Dia masuk ke kota Athena. Dia mendatangi orang-orang Athena. Aku melihat di tengah kotamu satu kuil yang tertulis, ini persembahan kepada Allah yang tidak diketahui. Karena dalam hati manusia semua mengaku ada Allah. Orang-orang Athena membuat kuil, menyembah ilah-ilah mereka. Tapi hati mereka tidak puas. Sehingga mereka sadar ada ilah lain yang belum kita kenal. Walaupun belum kita kenal, kita beri persembahan. Dia persembahkan persembahan kepada Allah yang tidak dikenal. Lalu Paulus masuk ke sana. Paulus berkata, janganlah kita menganggap Allah itu seperti patung. Allah lah yang mencipta langit dan bumi. Allah lah yang mencipta kita. Seperti tertulis dalam puisimu, kita ini keturunan Allah. Ini ajaib. Bagi orang-orang Yahudi ada firman Tuhan Taurat, manusia dicipta pada hari ke-6 menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi dalam bangsa lain ada ajaran kita keturunan Allah. Ini luar biasa. Inilah anugerah umum. Kita ini keturunan Allah. Dan janganlah kita menganggap Allah itu jauh daripada kita atau di dalam patung. Allah itu ada di antara kita. Dan Allah yang tidak kamu kenal itulah yang mau aku perkenalkan kepadamu. Disinilah Paulus mengabarkan Yesus Kristus. Dan orang-orang Athena ada beberapa diselamatkan dengan itu. Sehingga apa yang dikatakan Paulus, penolakan Israel adalah kemuliaan bagi pelayananku. Karena aku dapat memberitakan Injil kepada orang yang bukan Israel sekaligus membuat bangsaku cemburu. Jadi kalau orang susah diinjili, jangan paksa injili di sebelahnya. Begitu. Supaya dia sadar orang yang menerima Injil itu begitu berbahagia. Sehingga dia mungkin, Paulus berkata, kalau aku dapat menyelamatkan mereka. Tapi di sini ada masalah lain. Masalahnya apa? Orang-orang di luar Israel mulai menghakimi orang Israel yang tidak mau bertobat. Ayat 17, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu, ini yang bukan Yahudi, sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turun mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, ya penuh getah. Memang pohon zaitun itu pucuknya itu dipatahkan penuh getah. Ya, jadi penuh getah di sini apa? Penuh berkat. Kita orang-orang di luar Israel boleh diselamatkan, kita itu penuh berkat. Berkatnya itu melimpah. Tapi ayat 18 Paulus berkata, janganlah kamu bermegang terhadap cabang-cabang itu. Cabang-cabang itu apa? Cabang-cabang yang menolak Yesus Kristus. Cabang-cabang zaitun yang asli yang tidak menerima Injil.
Janganlah kamu berbangga terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Beberapa gereja tidak membahas ini. Tidak membicarakan Israel. Kenapa? Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Injil Yesus Kristus bagi dunia. Kalau Israel menolak, ya biarlah dia menolak. Pokoknya kita selamat. Ini bukan kehendak Tuhan. Tuhan mau kita sadar. Israel itu umat pilihannya. Israel itu biji mata Tuhan. Israel itu kaum yang mendapat perjanjian. Israel itu menerima ibadah dari Allah. Melalui Israel lah Yesus Kristus Tuhan kita turun ke bumi. Kita tidak mungkin melupakan Israel. Kita jangan ingin kita saja selamat. Kita perlu ingat Israel. Saya melihat khotbah-khotbah di YouTube, bagian ini di skip, dilewatkan. Saya lihat tafsiran pun begitu, tidak dikupas. Inilah apa yang dikatakan Paulus di sini. Ada gejala egoisme, ada gejala kesombongan rohani bagi orang-orang Kristen. Ada gejala menghakimi. Di sini Paulus mengingatkan kita. Ayat 18. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Perjanjian kepada Abrahamlah akar dari kasih karunia. 19. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Ayat 20. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Saya melihat di atas mata kepala saya sendiri, pertama orang itu bertobat terima Tuhan Yesus. Lembutnya hatinya, lunaknya hatinya. Tapi setelah lama bertobat, mulai karang, tanduknya keluar. Pertama bertobat, semua makanan keluar dari dapur yang selama ini enggak dimasak karena hamba Tuhan datang dimasak. Tapi setelah berapa tahun bertobat, mulai tangannya menunjuk-nunjuk. Tapi Paulus di sini berkata, tetapi takutlah. Apa maksud Paulus di sini takut? Kita perlu sadar ketidaklayakan kita. Semua kita rawan di sini. Dan saya berani berkata kejatuhan orang-orang beriman jatuh di sini. Karena mereka tidak takut lagi kepada Allah. Dan menganggap mereka itu layak. Di mana kita menganggap layak, disitulah Tuhan undur daripada kita. Paulus dalam perjalanan imannya makin hari makin takut kepada Tuhan. Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 dia berkata, akulah rasul paling rendah. Dalam Efesus dia berkata, akulah orang kudus yang paling hina. Terakhir 1 Timotius dia berkata, dari semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Perasaan tidak layak makin bertumbuh dalam hidup Rasul Paulus. Sehingga layaklah Paulus menulis ini. Bagaimana dalam rohani kita? Apakah kita menganggap layak? Aku menganggap layak beroleh jabatan ini.
Aku menganggap layak boleh berkat ini. Aku layak dipuji dalam ini. Hati-hati. Tuhan dalam sekejap bisa memindahkan anugerah itu dari kita. Itulah yang disebut Saulus di sini. Dan dari kesaksian yang saya dengar dari hamba-hamba Tuhan beberapa demikian. Dan dalam pelayanan saya pun demikian. Orang-orang yang menganggap layak itu dibuang Tuhan. Betul. Ini peringatan sehingga Paulus berkata, tetapi takutlah. Takutlah. Kalau Tuhan sudah buang, sudahlah. Gak bisa lagi kembali. Bukan tidak selamat, tapi Tuhan tak mungkin lagi berjalan melalui orang ini. Karena apa? Karena kita tidak bisa sekaligus memuliakan Tuhan, sekaligus memuliakan diri. Tidak bisa. Harus seperti yang dikatakan Yohanes Pembaptis, biarlah dia makin besar, aku makin kecil. Ayat 21, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Jangan kita pikir kita terus bisa seperti ini, suka-suka kita hidup. Tidak bertumbuh rasa takut kepada Tuhan. Catat ini. Kalau kita tidak makin hormat kepada Tuhan dan makin rendah hati, makin mengasihi Tuhan, ingat, kita nanti tidak sadar Tuhan tidak lagi memimpin hidup kita. Demikian kita lihat Saul, demikian kita lihat Simson. Mereka pikir Tuhan masih beserta mereka. Tapi Alkitab berkata Tuhan sudah undur. Di sini keselamatan bukan hilang, tetapi rencana Tuhan undur dari orang itu. Ayat 21, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, ini Israel, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Kalau kita ke Yerusalem, kita akan sedih. Bait Allah hanya bisa disentuh orang Israel bagian dinding saja. Tuhan membuang. Ayat 22, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun dipotong juga. Kenapa Paulus di sini begitu keras? Karena disinilah titik serang daripada si jahat iblis itu. Kita menganggap layak dihormati, layak beroleh berkat, layak beroleh kedudukan, membanggakan diri. Paulus berkata, takutlah. Takutlah. Bahaya kepastian keselamatan di sini. Sehingga Yohanes Calvin, kepastian keselamatan bukan di depan tapi di belakang. Karena dalam sejarah Martin Luther menekankan keselamatan pasti, betul sekali selamat, tetap selamat. Tapi hidup orang itu kacau balau. Calvin juga mengakui, tapi jangan di depan kita mengatakan orang itu pasti selamat. Oh, kalau begitu keselamatan bisa hilang. Bukan, kata John Calvin. Dia berkata, orang itu terbukti selamat, lihat akhir hidupnya. Bukan berarti bisa hilang keselamatan. Kalau dia betul-betul diselamatkan, sampai akhir hidupnya ada tangan Tuhan memelihara, ada kegentaran kepada Tuhan. Jadi tanda orang itu diselamatkan, mereka itu takut,
hormat kepada Tuhan. Di sini Paulus berkata ayat 22, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Ya, mungkin ini peringatan bagi kita. Kita bisa mendengar. Biarlah kita menghargai, meresponi. Karena Paulus dalam pasal 8 ayat 28 sampai 31, keselamatan tidak bisa hilang. Tapi di sini ada kata akan dipotong juga. Artinya apa? Orang-orang yang tidak menghormati Tuhan itu bukan masuk umat pilihan. Akan dipotong juga. Jadi untuk apa kita dengar ini? Peringatan. Kalau kita tidak memperhatikan ini, ingat ya, kita bisa dipotong. Saya juga, kita semua. Jadi jangan kita kaget suatu hari, oh si anu yang sudah berkhotbah, sudah pimpin pujian, jatuh ke dalam dosa perzinahan, tidak lagi ke gereja, menikah dengan orang yang tidak percaya. Kalau kita tidak takut kepada Tuhan, itu akan terjadi. Ayat 23. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Di sini ada orang-orang yang menolak Injil, yang keras hatinya, tetapi mereka pun bisa diselamatkan jikalau mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Jikalau hati mereka diubah Tuhan, sebab Allah berkuasa. Ini di sini. Allah berkuasa mengubah hati manusia. Jadi kita tidak bisa menghakimi ini. Enggak mungkin bertobat. Ini rohaninya begini. Jangan. Karena Allah bisa membalikkan keadaan. Kita dibiarkan lepas supaya dihukum. Orang yang kita hina bisa ditangkap Tuhan. Tuhan suka melakukan ini. Heran ya. Tuhan suka memilih yang tidak diperhitungkan. Tuhan memilih Yakub, membuang Esau, anak yang paling sulung. Yusuf yang tidak mau jadi pemimpin, dipilih Tuhan jadi pemimpin. Musa yang dibenci, Harun sama Maryam dipilih Tuhan. Yang sering terjadi dalam kerajaan Tuhan demikian. Daud yang tidak diperhitungkan, papanya sendiri Isai dan abang-abangnya dipilih Tuhan. Demikian hari ini kalau kita melihat orang itu tidak mau ke gereja atau mabuk-mabukan, biarlah kita memandang kepada Tuhan, mendoakan mereka. Janganlah kita menghina mereka. Atau di dalam gereja ada orang-orang yang sepertinya lamban. Jangan kita menghina karena Tuhan berkuasa membangkitkan iman mereka. Kita selesai ayat 24. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu dicangkokkan kepada zaitun sejati. Terlebih lagi, mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan kepada pohon zaitun mereka sendiri. Jikalau kita di luar Israel bisa dicangkokkan Tuhan kepada pokok, yaitu Mesias, terlebih Israel yang zaitun sejati, melaluinya Mesias datang ke dunia, mereka lebih gampang diselamatkan. Apa maksud Paulus di sini? Cuma satu. Biarlah kita makin rendah hati, jangan menghakimi, makin takut kepada Tuhan,
makin menghormati orang lain juga. Inilah pesan dari Paulus untuk kita orang Kristen. Jangan kita suka menghakimi, menghina orang lain. Karena Allah berkuasa membalikkan keadaan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, biarlah firman-Mu yang kami dengar, Israel, zaitun sejati, melalui dialah Yesus Kristus Tuhan kami lahir ke dunia. Melalui Israel lah ada janji-janji nubuatan-nubuatan, sehingga kami boleh menerima nubuatan janji itu, percaya kepada Kristus. Biarlah kami jangan membanggakan diri, mengingat orang Israel yang Tuhan juga kasihi. Demikian di tengah-tengah hidup kami, keluarga kami, jikalau masih ada yang belum bertobat, biarlah kami jangan menghakimi mereka, tapi kami boleh mengasihi mereka, mengabarkan Injil keselamatan bagi mereka. Dan bawalah kami makin hari makin sadar ketidaklayakan kami. Biarlah kami makin takut kepada Tuhan, makin hormat kepada Tuhan, dan makin melihat kehinaan kami, sehingga kami boleh hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kita semua. Sampai jumpa besok malam pukul 20.00. Tuhan memberkati kita. Shalom.